兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开始, 感恩kepada Maria Suci yang telah memimpin dan membacakan Huixiang. Selamat malam Sesiong Suci. Sebelum kita memulai sharing simpasiang hari ini, mari kita dengan tulus hormat memanjatkan doa. Tajia Ching Hejang. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。Dunia terbebas dari bencana. Cảm ơn Sư Song Suci, cảm ơn host, cảm ơn kepada seluruh tim simpasiang, cảm ơn kami diberi kesempatan ya, saya bersama Nelly Suci diberi kesempatan untuk menjadi moderator hari ini.
Selamat malam, Nelly Secie. Selamat malam, Valentina Secie. Selamat malam, Susyong Secie. Mitofo. Kita mulai saja ya, Nelly Secie ya. Baik, Secie. Oke, Susyong Secie, mari kita dengan tulus membaca, mendengar, dan menyimak intisari. Nah, hari ini Master kembali ya, membabarkan Sutra Teratai bab ke-18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sekarang sudah di episode 1621, meneruskan ajaran dengan sukacita hingga mencapai orang yang ke-50. Mari kita lihat catatan tangan dari Master. Menyebarkan Dharma adalah tidak mudah, dan Dharma adalah sulit disebarkan. Orang-orang yang menyebarkan Dharma menemukan kalau adalah sulit menyampaikan sesuai dengan tekad. Tekad untuk meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha adalah sulit dijalankan. Makanya Ananda merasa sedih dan malu, lalu memilih untuk memasuki nirwana. Ya, Susyong Secie bahwa adalah sangat sulit ya untuk menyebarkan Dharma ya. Sebagaimana kita tahu bahwa para makhluk ini sangat sulit dibimbing dan sangat keras kepala. Dan kita tahu bahwa Dharma Buddha sudah ada di 2500 tahun yang lalu dan sudah mengalami ya berbagai translate ya. Jadi untuk sampai pada hari ini tentu saja ya mungkin ada yang menyimpang ya. Untuk itu kita yang mendengarkan Dharma benar-benar ya haruslah mendengarkan lalu memahami dan merenungkan serta mempraktekannya ya Susyong Secie supaya kita selalu berada di Dharma yang benar. Oke, kita lihat penjelasan dari Master poin pertama. Dharma benar dibutuhkan di dunia ini dan saat Buddha akan memasuki parinirwana, kekhawatirannya yang paling besar adalah bagaimana menyebarluaskan Dharma. Untuk menyebarkan Dharma, beliau harus mengajak orang-orang membangkitkan tekad luhur dan ikrar agung. Setelah menyebarluaskan Dharma selama 42 tahun, Buddha pun sudah mencapai usia 72 tahun dan merasakan kehidupan ini adalah tidak kekal. Waktu yang tersisa hanya sedikit. Maka beliau segera beralih membabarkan Sutra Teratai, meninggalkan metode terampil yang sebelumnya, dan beralih masuk ke jalan yang benar yang sejati. Ketika Buddha memasuki parinirwana, menyerahkan Dharma dan Sangha kepada Yang Arya Kasyapa. Beliau bersungguh hati mengatur Sangha, juga mengumpulkan orang untuk menyusun sutra. Setelah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, Yang Arya Kasyapa masuk ke goa di Gunung Kukutavada untuk memasuki samadhi, menunggu kelahiran Maitreya sehingga dapat mewariskan jubah dan patra kepada Maitreya. Beliau mewariskan Dharma kepada Ananda. Ananda berusia panjang, lebih dari 100 tahun dan masih tetap menyebar Dharma di kalangan orang banyak. Jadi pada saat Sang Buddha akan memasuki parinirwana, yang sangat dikhawatirkan Sang Buddha adalah bagaimana Dharma ini bisa terus-menerus disebarluaskan. Ya, jadi untuk itulah Sang Buddha perlu merekrut bodhisattva dan mengajak orang untuk mendengarkan dan menyebarluaskan Dharma. Demikian juga dengan guru kita ya. Guru kita juga sangat khawatir ya bagaimana kebijaksanaan kita bisa terus tumbuh berkembang. Untuk itu guru kita juga selalu menghimbau kita untuk terus-menerus ya mendengarkan Dharma. Dan juga kita
juga harus menggalang hati, menggalang dana, dan juga menggalang bodhisatwa, sehingga sum-sum dharma Ceci bisa terus-menerus ya diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, demikian juga Sang Buddha ya sudah 42 tahun ya membabarkan dharma secara sabar dan sistematis ya dengan berbagai metode terampil ya mengikuti akar kapasitas para makhluknya. Dan pada saat Sang Buddha juga merasakan bahwa hidupnya juga tidak kekal, untuk itu harus mewariskan ya, membabarkan sutra teratai. Kenapa harus membabarkan sutra teratai? Ya, kita tahu bahwa sutra adalah jalan ya, jalan harus kita tapaki. Jadi sutra teratai adalah jalan bodhisatwa ya untuk mencapai kemudahan. Jadi makanya Buddha segera ya mewariskan sutra teratai ya. Jadi setelah Sang Buddha akan parinirwana, Sang Buddha pun mewariskan dharmanya kepada yang Arya Kasyapa ya. Kenapa ya Sang Buddha mewariskan dharmanya dan sanghanya kepada yang Arya Kasyapa ya? Karena yang Arya Kasyapa sangat menghormati dharma dari Buddha ya, dan yang Arya Kasyapa sangat memahami tekad hatinya Sang Buddha ya. Nah, kita tahu bahwa Sang Buddha pada saat dia memetik bunga, dan yang Arya Kasyapa dengan ekspresi senang dan tersenyum ya, artinya dia memahami tekadnya Sang Buddha. Untuk itulah Sang Buddha mewariskan dharmanya untuk diteruskan ya kepada yang Arya Kasyapa, karena kita tahu bahwa yang Arya Kasyapa ya juga sangat teguh ya dan melaksanakan praktik yang sangat keras ya, terjun ke tengah masyarakat ya. Kita juga sudah mendengar ya bagaimana pelatihan diri yang Arya Kasyapa ya, dia juga berpindah patah ya juga kepada orang-orang yang kurang mampu ya, bahkan dia juga sampai ya menjalani hidup yang sangat sederhana ya, bahkan juga pernah tidur di kuburan ya. Jadi benar-benar praktik dan keteguhan hatinya ya, sehingga Sang Buddha memilih ya yang Arya Kasyapa untuk mewariskan dharmanya. Nah, kemudian selanjutnya diwariskan oleh Ananda ya. Kita tahu bahwa Ananda mempunyai pendengaran dan ingatan yang sangat baik ya. Jadi di dalam setiap sutranya di depannya pasti ada tertulis demikianlah yang saya dengar ya. Jadi demikianlah yang Ananda dengar ya. Jadi itu adalah dharma benar yang didengar Ananda dari Sang Buddha. Nah, kita tahu bahwa Ananda juga memiliki umur yang sangat panjang ya. Jadi terus-menerus menyebarkan dharma ke orang banyak. Oke, demikian sharing dari saya poin pertama. Silakan lanjut Nelly Sece. Baik, Sece. Kanan Sece. Kita lanjutkan. Ketika Ananda tiba pada sebuah hutan bambu, dia mendengar seorang biku secara keliru melafalkan sebuah kata. Sekiranya seseorang hidup 100 tahun, akan tetapi tidak pernah melihat bangau, dalam bahasa Palinya, udaka kaka, adalah lebih baik baginya untuk hidup 1 hari dan berkesempatan untuk melihatnya. Mendengarnya, Ananda menghela nafas dan berkata, sekiranya seseorang hidup 100 tahun, akan tetapi tidak memahami kemunculan dan kelenyapan dari fenomena yang bahasa Palinya Udayabaya, Sanskritnya Udayavaya, adalah lebih baik baginya untuk hidup 1 hari dan berkesempatan untuk memahaminya. Dan penjelasan untuk poin kedua ini,
Mari kita baca bersama. Intisari kedua, Ananda adalah generasi kedua dari pembabar Dharma. Dharma sudah mulai menyimpang. Ini sulit ditanggung oleh Ananda. Beliau merasa malu, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia benar-benar putus asa dan mulai ingin memasuki parinirwana dan akan memasuki parinirwana. Meskipun ada penyimpangan, ajaran tetap harus dilanjutkan dan ajaran yang benar harus diteruskan. The ITV menayangkan kisah Master Cice yang akar kapasitasnya sangat tajam, seorang pewaris Dharma. Master Cice telah pariniwana pada usia 60-an. Master ini terhadap Sutra Teratai dapat menuliskan pengalamannya secara lengkap agar generasi penerus dapat memahami dan melihatnya. Pada masa sekarang, kita sangat berharap Dharma Buddha bukan hanya di mulut dan tulisan saja, melainkan harus diimplementasikan di tengah masyarakat. Perubahan iklim yang ekstrim, satu-satunya cara adalah ketika orang-orang menyucikan hati, setiap orang mempraktikannya dalam tindakan nyata, yakni setiap barang yang dapat digunakan harus dihargai, juga harus mencintai dan menyayangi semua makhluk hidup. Sesyong Secie, pada poin ini dijelaskan bahwasanya Ananda merasa sangat sedih dan kecewa ketika mendengarkan pelafalan Dharma yang keliru. Pada pelafalan sebelumnya, pemahamannya sekiranya seseorang hidup 100 tahun akan tetapi tidak memahami kemunculan dan kelenyapan, namun tidak pernah melihat bangau. Kemudian Ananda memberikan koreksi kepada kumpulan biku tersebut dengan menyebutkan sekiranya seseorang hidup perkataan bangau, pemahaman bangau dengan kemunculan dan kelenyapan dari fenomena. Dan kumpulan biku ini mempunyai guru. Salah seorang biku ini kembali menemui gurunya dan mengatakan bahwasanya guru-guru yang menurut yang Arya Ananda, syair yang kita bacakan ini salah. Nah, kemudian guru ini menjelaskan bahwasanya yang kemunculan dan kelenyapan dari fenomena ini itu tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita pegang. Jadi yang benar itu adalah bangau. Bangau dapat kita lihat dan itu adalah berkah kalau kita melihat bangau. Bangau dapat hidup ribuan tahun. Jadi kalau kita dapat melihat bangau-bangau itu adalah berkah dan usia panjang. Sehingga orang-orang memberikan hadiah dan ucapan panjang umur dengan gambar bangau. Nah, inilah salah satu contoh penyimpangan. Ananda merasa sangat putus asa, namun dia tidak pernah berhenti menyebarkan ajaran. Nah, Sesyong Secie, jika kita salah, kita harus segera memperbaiki diri. Sama halnya seperti Dharma ketika disebarkan mengenai orang, masalah, dan benda. Jika kita menyimpang sedikit saja, maka kita dapat menyimpang secara keseluruhan. Jadi Ananda sangat menyayangkan hal ini, sehingga mewariskan Dharma tidaklah mudah. Sesyong Secie, sebelumnya saya mohon maaf ya, ini ada tetangga yang meninggal, mungkin ada kedengaran ini ya, suara-suara apa, mohon maaf ya, Sesyong Secie, mohon diabaikan. Mari kita lanjutkan. Oke, mengenai penayangan The ITV kisah Master Cice. Nah,
Guru ini juga berkata, ada banyak orang yang mendengarkan Dharma, namun sedikit yang bisa memahaminya, hanya karena menyebarkannya dari mulut ke mulut. Semua orang terlihat sepertinya bisa memahami, namun tidak benar-benar bisa memahami Dharma, karena Dharma itu sangat dalam, dan kita untuk memahaminya harus sungguh-sungguh dengan praktek dalam tindakan nyata. Oke, kemudian Master Cice terhadap Sutra Teratai ini menuliskan pengalamannya secara lengkap agar generasi penerus dapat melihat dan memahaminya sehingga sampai dengan masa sekarang. Untuk di sini Master juga menekankan, menghimbau kepada kita semua agar kita bisa menyucikan hati, mempraktikkan dalam tindakan nyata seperti barang-barang yang dapat digunakan, dapat didaur ulang. Kita harus menghargai berkah yang ada, yang sudah kita terima sampai hari ini, juga menyayangi semua makhluk. Oke, Valentina Secie, silakan. Mari kita lanjutkan. Naskah Sutra. Semua orang ini setelah mendengar dapat turut bersukacita karenanya. Kemudian mereka juga meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Setelah orang-orang lain mendengarnya, mereka juga turut bersukacita dan meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Begitu seterusnya sampai mencapai orang ke-50. Mari kita mendengar penjelasan Master berikutnya. Poin ketiga, semua orang ini di perkotaan dan perkampungan meneruskan kepada sanak keluarga, kenalan, teman baik, dan lainnya. Mengulirkannya hingga mencapai orang ke-50. Secara berkelanjutan mewariskan, mendengarkan sutra, dan menyebarkan dharma. Mengulirkan terus hingga mencapai generasi ke-50. Baru bisa dibandingkan dan diukur jasa kebajikannya. Mereka mendengarkan sutra dan menyebarkan dharma. Menyebarkannya dari orang ke orang sampai mencapai generasi ke-50. Generasi demi generasi, satu kehidupan demi satu kehidupan, terus diwariskan melalui generasi. Hanya dengan begitulah kita dapat menunjukkan tekad kita, baru dapat dikatakan, membandingkan, dan mengukur. Ya, Sesyang Sece ya. Jadi kita menyebarluaskan Dharma bisa di mana saja ya, bisa di perkotaan, bisa di perkampungan ya, bisa di mana saja ya, Sesyang Sece. Nah, setelah itu kita menyebarkan Dharma kepada orang-orang terdekat kita seperti keluarga ya, kenalan, teman baik, dan sebagainya ya. Seperti kita ya dalam berkegiatan di Cuci dan masuk organisasi Cuci, kita juga terus ya menyebarkan berita-berita bajik ya. Kita juga terus-menerus mengajak orang untuk bergabung bersama-sama ya, melakukan kebajikan di Cuci ya. Jadi yang pertama ke keluarga ya. Jadi ke keluarga ini tidak mudah ya. Ya, saya sendiri juga merasa ya kesulitan mengajak keluarga ya. Jadi kenapa ya kita mengajak keluarga itu lebih susah ya dibanding kita mungkin mengajak orang luar ya. Jadi keluarga adalah orang yang paling ya mengetahui diri kita ya. Jadi mungkin kita pelatihan dirinya masih kurang ya, tabiat kita masih kurang ya. Jadi kita belum bisa menyentuh ya keluarga kita ya. Jadi kita harus lebih giat melatih diri kita, merubah tabiat buruk kita, sehingga
orang yang melihat kita ada perubahan, ya, mereka baru bisa mengikuti, ya. Demikian juga ya kepada teman dan saudara, ya. Yang paling penting juga kita harus berkomunikasi dan menceritakan apa saja yang kita lakukan di Ceci, ya. Seperti di episode sebelumnya, ya, bahwa pada saat terjadi bencana, ya, eh, orang tuanya sangat aktif, ya, giat berkegiatan di Ceci dan memberi bantuan, ya. Tentu keluarga akan merasakan ini orang tuanya atau eh, eh, apa ya, lebih lebih banyak waktunya mungkin di Ceci dibandingkan mungkin di keluarga, ya. Jadi ini kita juga eh, kurang komunikasi, jadi harus eh, dijelaskan juga apa yang kita telah perbuat di Ceci sehingga keluarga juga bisa memahami dan menerimanya, ya. Jadi kita juga harus mengintrospeksi diri kita juga, ya. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar apa tidak, ya, sehingga kita nanti bisa menyentuh keluarga kita. Mungkin itu aja, ya, yang bisa kita jelaskan, bahwa kita menyebarkan Dharma itu, ya, dari generasi ke generasi, ya, bahkan dari kehidupan ke kehidupan, ya, sampai generasi ke 50, ya. Nah, baru bisa, ya, mendapatkan jasa kebajikan di sana, ya. Jadi Master, ya, sering mengatakan, ya, lanco laitun, ya, bukan co laitu, ya. Jadi harus memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Oke, silakan lanjut, Nelly Seceh. Baik, Sece. Poin keempat, semua orang menggulirkannya dari kelompok ke kelompok. Dharma diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah mendengarkan Dharma, semuanya turut bersuka cita. Semua orang ini merujuk pada ayah dan ibu, sanak keluarga, dan lainnya. Seperti disebutkan sebelumnya, silsilah Dharma juga demikian diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini diturunkan secara langsung dari generasi ke generasi. Ini adalah sesuatu yang patut kita puji. Setelah mendengar, dapat turut bersuka cita karenanya. Merujuk pada orang-orang di Sanggarama atau daerah pertanian, di mana setelah mendengarkan Dharma, mereka meninggalkan persamuan Dharma dan dapat membabarkannya pada orang lain dengan segera. Juga merujuk pada orang yang turut bersuka cita dalam hati dan suka membabarkannya pada orang-orang. Kemudian mereka menggulirkan ajaran kepada orang ketiga dan seterusnya. Sesiang Secie, seperti yang telah dijelaskan Valentina Secie sebelumnya, bahwasanya kita juga harus mengajak keluarga kita menceritakan hal-hal apa saja yang telah kita lakukan di Ceci, sehingga kita juga bisa mewariskan semangat Ceci kepada orang terdekat kita. Semangat ini, khususnya Dharma, kita wariskan dari generasi ke generasi kepada ayah ibu, kepada sanak keluarga, tetangga sekitar, teman-teman, dan keluarga dan lingkungan sekitar kita lainnya. Dan apabila terus diwariskan dari generasi ke generasi, sesuatu yang berharga ini akan menjadi tetap awet, ya, dan bisa bertahan lama. Jadi misalkan kita berkegiatan, kita ajak anak-anak, keponakan, sepupu untuk berpartisipasi. Jadi mereka juga bisa mengetahui, contohnya seperti kegiatan daur ulang. Mereka juga bisa mengetahui, oh ternyata minuman berkemasan yang selama ini kita minum, kita konsumsi, itu bisa didaur ulang menjadi apa, dan bisa dikategorikan berbagai kategori, lalu snack-snack atau botol-botol kemasan untuk yang kita pakai sehari-hari, misalnya botol kecap,
botol sempo, dan lain-lainnya, itu bisa didaur ulang, bisa berguna lagi untuk orang lain, bisa menyelamatkan bumi ini. Dan juga bervegetarian. Tadi dalam dalam video ini Master juga menjelaskan mengapa kita harus bervegetarian. Karena makhluk-makhluk yang biasanya dikonsumsi itu menghabiskan energi bumi, khususnya air, lebih banyak daripada manusia. Dan gas-gas alam dari kotoran mereka, gas-gas emisi dari makhluk-makhluk tersebut telah menjadi telah menjadi polusi udara, dan kita sehari-hari juga menghirup udara tersebut. Jadi inilah alasan mengapa Master mengajak kita, menekankan kita agar segera untuk bervegetarian. Selain menjaga hati kita, menjaga bumi, juga menjaga lingkungan. Dan bervegetarian ini juga termasuk dalam Dharma. Dharma adalah sesuatu yang baik untuk kita, baik untuk orang lain, tidak merugikan orang lain, dan tidak merugikan diri sendiri. Sehingga kita harus menggulirkan ajaran ini kepada generasi ke generasi, kepada orang ketiga, dan hingga seterusnya. Mari kita lanjutkan ke poin 5. Poin kelima, demikianlah orang-orang terus mendengarkan Dharma dan meneruskan ajaran pada orang-orang lain. Orang-orang lain yang mendengar pembabarannya kemudian sesuai kemampuan menggulirkan ajaran kepada orang-orang lain lagi. Begitulah terus menyebar, meneruskan ajaran dari satu orang ke satu orang secara berurutan sampai mencapai orang ke-50. Setelah orang-orang ini mendengarnya, timbul perasaan sukacita dalam hati mereka. Kemudian meneruskan ajaran kepada generasi keempat, kelima, terus digulirkan dan diwariskan sampai generasi ke-10, ke-20, hingga akhirnya mencapai orang ke-50. Ya, jadi Sisang Secaya, setelah kita mendengar Dharma, kita merasakan sukacita ya. Karena apa? Karena kita juga mempraktikkannya. Jadi kita mempraktikkan, kita merasakan sukacita ya. Jadi kalau Dharma hanya didengar saja, tidak dipraktikkan, tentu kita tidak akan bisa merasakan ya. Seperti kita berkegiatan di Ceci ya. Walaupun sangat sibuk, sangat capek, badan bisa capek, lelah, tapi hati kita sangat bahagia ya. Tentunya pada saat berkegiatan pasti akan bertemu dengan banyak orang dan akan juga terjadi namanya slash atau gimana ya. Tapi dengan adanya Dharma kita bisa cepat mengatasinya ya. Karena kita di sini berlapang dada, berpengertian dan bertoleransi ya. Jadi hal yang baik harus kita terus-menerus kita ceritakan, kita sebarkan ya, berita-berita bajik ya. Seperti di Ceci kita ada menggalang hati, menggalang dana ya. Jadi inilah ya, kita harus menggalang lebih banyak ya, relawan ya, menjadi bodhisattva ya, seperti kita dari menggalang dana, terus mereka akhirnya menjadi relawan. Nah, setelah menjadi relawan, kemudian mereka juga ya terus melatih diri sampai ke APL, sampai ke komite ya. Jadi di sini di Ceci ada istilah anak ayam ya, induk ayam ya. Jadi ya inilah yang harus kita terus ya, galang hati, galang dana sampai generasi ke-50 ya. Jadi dengan demikian baru bisa Dharma ini menyebar luas ya. Jangan cuma kita aja yang tahu, yang melakukan. Kita tidak mengajak orang lain ya. Jadi kita harus mengajak lebih banyak orang lain, mengajak
dan merekrut lebih banyak bodhisatwa ya. Dengan demikian Cici akan terus berkembang. Oke, next Cici. Baik, Sesyang Sece. Poin ke-6, di antara orang-orang yang membabarkan dan mendengarkan, mungkin terdapat biksu agung, cendekiawan ternama atau mitra bajik, kanak-kanak, remaja atau lansia, pria atau wanita awam. Tempat pewarisan mungkin adalah kedai minuman teh atau tempat minum arak, penginapan, atau tempat permainan, kebun sayur, berteralis kacang-kacangan, jalan besar atau gang kecil, atau perahu nelayan di sungai besar atau kecil, begitulah terus digulirkan dan diwariskan. Semakin diteruskan semakin jauh hingga mencapai orang ke-50, mewariskan Dharma lewat mulut, lewat tulisan. Lisan ini berfokus pada mendengarkan, membabarkan. Sebenarnya pewarisan Dharma paling baik adalah praktik dengan tindakan nyata. Benar-benar diri sendiri menjadi bodhisatwa agung, menyelamatkan orang di tengah masyarakat. Setiap orang merupakan sutra agung. Sutra tersebut yang ingin kita bagikan dengan semua orang merupakan Dharma sejati. Sesyang Sece, sebenarnya bagaimana mewariskan Dharma? Saat ini mewariskan Dharma itu lewat mulut, lewat tulisan, lisan, atau bagaimana? Ini berfokus pada kita mendengarkan, membabarkan, dan praktik dalam tindakan kita sehari-hari. Diri kita sendiri yang Master sebut sebagai bodhisatwa. Diharapkan bodhisatwa adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain di tengah kesusahan. Di tengah-tengah masyarakat, setiap orang merupakan sebuah sutra. Sutra inilah yang menurut Master perlu kita bagikan ke semua orang. Sutra ini adalah Dharma sejati. Bagaimana orang membagikan tekad? Ya, kita harus sama-sama melakukannya. Kita bergandeng tangan, saling mengajak, dan saling mewariskan hal-hal yang baik. Apa yang kita lakukan itu merupakan sutra yang terbaik. Ya, Sece. Ya. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Sece? Silakan. Ya, Sece, yang poin 6 ini saya mau menambahkan sedikit. Ya. Kebetulan hari ini kan 13 Oktober ya, Capsa ya, Iren Isan ya. Kebetulan kami di Pekanbaru ya juga melaksanakan Iren Isan ya. Kami turun ke jalan-jalan ya, ada yang ke Cafe Day ya, ada yang ke tempat orang berkumpul untuk berolahraga pagi ya. Jadi kami juga hari ini ya turun ke jalan untuk mengajak ya setiap orang melakukan kebajikan ya. Dengan satu kebajikan, setiap orang melakukan kebajikan, maka akan bebas dari bencana. Nah, yang kami temui di jalanan juga ada orang tua, ada anak muda, ya kan? Ada yang berbeda agama, namun kami terus ya mengajak mereka untuk ikut ya berbuat kebajikan ya. Jadi dengan demikianlah ya kita terus menyebarkan Dharma di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Demikian ya sharing dari kami berdua. Nah, kita ya lanjut ya memberi kesempatan ya kepada seluruh peserta simposium ya untuk berbagi sharing ya. Nah, tadi saya lihat Vivi Liang Sece ada raise hand ya. Apakah Vivi Liang Sece bisa berbagi sharing? Vivi Liang Sece? Apakah Vivi Liang Sece masih ada? Silakan ya, Sesyong Sece yang mau berbagi sharing, silakan raise hand ya. Tentunya Sesyong Sece juga di sini pastinya
juga banyak pengalaman ya bagaimana Susyong Sece ya dalam menyebarkan Dharma, bagaimana Susyong Sece dalam menggalang hati, menggalang dana, menggalang bodhisatwa. Tentu berbagai kendala dan kesulitan pasti 感 juga 恩上人开始， Oke, 感恩师兄师姐，感恩 Nelly dan Valentina 师姐。Naskah Sutra. Semua orang ini setelah mendengar dapat turut bersukacita karenanya. Kemudian mereka juga meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Setelah orang-orang lain mendengarnya, mereka juga turut bersukacita dan meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Begitulah seterusnya sampai mencapai orang yang ke-50. Jadi orang-orang yang terus mendengarkan Dharma dan meneruskan lagi kepada orang lain. Orang-orang yang mendengarkannya sesuai kemampuan pun menggulirkan ajaran kepada orang-orang lain lagi. Jadi di sini ayah, ibu, sanak keluarga menggulirkannya dari kelompok ke kelompok. Dharma diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah mendengarkan Dharma, semua turut bersukacita. Orang-orang di Sangharama atau daerah pertanian setelah juga mendengarkan Dharma, mereka meninggalkan persamuan Dharma dan dapat membabarkannya pada orang lain dengan segera. Dan juga demikianlah terus menyebar, meneruskan ajaran dari satu ke satu orang sampai mencapai yang ke-50. Setelah orang-orang ini mendengar, timbul perasaan sukacita, mereka meneruskan ajaran lagi ke generasi keempat, kelima, hingga mencapai orang yang ke-50. Di antara orang-orang yang mendengar, terdapat biksu agung, cendekiawan ternama atau mitra bajik, remaja lansia. Semuanya ini adalah tempat pewarisan. Jadi di sana juga di kedai minum teh atau tempat apapun penginapan, semuanya mereka itu walaupun di jalan besar kah, jalan kecil, gang kecil, semua terus mewariskan Dharma ini hingga mencapai orang yang ke-50. Jadi kita sebagai murid dari master, kita juga harus bisa berusaha setelah kita mendengarkan Dharma, kita juga bisa menceritakan tentang apa saja yang telah dilakukan Seci sehingga mereka pun tertarik dan akan ikut bersama-sama berjalan di jalan Bodhisattva ini. Cảm ơn Sư Siêu Seci. Kan ya, Vivi yang Sece ya kembali membacakan kembali ya mengenai naskah sutra dan penjelasan dari naskah sutra. Nah, Susyong Sece, apakah masih ada yang mau sharing? Dipersilakan ya. Susyong Sece, manfaatkan waktu dan kesempatan. Silakan Susyong Sece. Selamat malam, Suci. Ya, selamat malam, Suceng Susyong. Tidak sempat ini resen. Ya, Ya, ya. Valentina Suci dan Eli Suci. Kanan tim simpasiang kanan sang dan Tekaise. Wah, waktu berjalan sangat cepat ya Suci ya. Tiba-tiba Anda sudah muncul. Ya, jadi Susung Suci ini episode ini sangat luar biasa ya Susung Suci. Kalau bisa Susung Suci ulangi ya. Nah, di grup Telegram maupun di grup WhatsApp ada dikirim itu teks-teksnya ya, Susung Suci. Jangan dilewatkan aja, Susung Suci. Kalau bisa ya, saya bukan kadang-kadang, hampir tiap kali saya baca kembali. Nah, dengan sering membaca kembali, Susung Suci akan paham. Dan itu waktunya
Kalau Sesung Cece semakin sering membaca akan lebih cepat ya Sesung Cece. Apalagi kalau episodenya Sesung Cece ikuti terus. Demikian juga ya kalau Sesung Cece tidak ada waktu membaca, bisa ya melakukan kegiatan lain sambil mendengar. Ya ada video narator ya atau video audiobook yang Sesung Cece bacakan sesuai dengan ceramah master, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa ya Sesung Cece harus ikuti setiap episode dan mengulang kembali dan kalau bisa lihat teksnya. Nah, ini kejadian yang dialami Ananda pada episode ini. Sesung Cece tahu nggak tadi disebutkan tentang sudah generasi keberapa? Pada saat itu sudah generasi ketiga dari pembawa Dharma setelah Sang Buddha. Jadi kalau dihitung pada saat masa Sang Buddha hidup, generasi pertama ya Sesung Cece. Pada saat itu Ananda sudah berusia 120 tahun. Sesung Cece ya, saya kemarin ya ketika muncul bab ini di tim Simpasiang saya membaca-baca kembali ya. Sesung Cece tahu nggak kenapa disebut generasi ketiga pada saat itu? Coba Sesung Cece hitung ya. Sang Buddha pada saat itu sudah parinibbana berapa puluh tahun. Ya. Ketika Sang Buddha mencapai parinibbana pada usia 30 tahun, ya, Ananda baru lahir. Ketika Ananda masuk ke lingkungan Sangha ya, waktu itu Sang Buddha sudah berusia berapa tahun coba Sesung Cece itu. Jadi ketika Sang Buddha parinibbana, Ananda berusia berapa tahun Sesung Cece? Usia berapa tahun Valentina Cece? Tahu deh sosialnya. 50 tahun ya. 30 baru lahir. Berapa ya sosialnya? Kayaknya kita harus membaca ulang, menyimak, merenung ya sosialnya. Ini ya makanya jadi bagian-bagian yang kita dengar, kita baca, kita harus susun kembali. Nah, ketika Sang Buddha mencapai parinibbana usia 30 tahun, Ananda masuk ke perkumpulan Sangha itu pada saat Sang Buddha berusia 50 tahun. Kenapa? Nah, waktu itu ketika Ananda diminta untuk menjadi pelayan Sang Buddha, Ananda memberikan beberapa syarat ya. Salah satunya Sang Buddha harus mengulangi kembali ya Dharma yang telah dibabarkan 20 tahun lalu. Nah, di sini kita tambah ya 30 tambah 20 tahun. Jadi ketika Ananda masuk ke perkumpulan Sangha, Sang Buddha sudah berusia 50 tahun. Ya, Sang Buddha sudah berusia 50 tahun karena diminta mengulang kembali Dharma yang telah dibabarkan selama 20 tahun sebelumnya. Ya, 30 tambah 20, 50. Jadi saat Ananda berusia masih sangat muda ya, 20 tahun ya. Jadi ketika, coba hitung benar gak ya, ketika Ananda pada episode ini berusia 120 tahun, Sang Buddha telah parinibbana 50 tahun ya berarti ya. Nah coba hitung ya, kira-kira seperti itu. Artinya adalah, yang ini disampaikan 3 generasi itu, generasi pertama adalah Sang Buddha, generasi kedua adalah Ananda, generasi ketiga adalah kedua orang biksu ya, kedua orang biksu muda yang pada saat tersebut ya dinasihati oleh Ananda bahwasanya apa yang mereka diskusikan itu salah. Ya, kemudian mereka membantah. Nah, cara membantahnya adalah mereka bertanya kembali kepada guru mereka, Sesung Cece perhatikan nggak? Guru mereka jawab apa? Ananda sudah tua ya. Kalau orang sekarang bilang itu mungkin udah lomo ya. Udah lomo gak usah didengerin. Ngeri loh Sesung Cece sebenarnya ya. Pada saat itu ya, pada saat itu apalagi pada saat sekarang. Ya, makanya Sesung Cece harus benar-benar mengikuti, memahami, dan memperhatikan. Ya, saya contoh dulu sering orang mengatakan sampau, sampo. Ya, alat makan kita disebut sampau. Bayangkan, sampau itu adalah 3 mustika. Nah, di sini terjadi bisa gagal paham ya Sesung Cece ya. Jadi kita membawa 3 mustika itu kemana-mana, kemudian kita jadikan alat makan. Ya, nah banyak hal-hal seperti ini yang Sesung Cece kita harus benar-benar melihat, merenungi dan memperhatikan. Kenapa? Ya, kita udah generasi keberapa, saya pun nggak bisa hitung lagi ya. Tetapi kalau dari ceramah master sebagai murid master, kita adalah generasi pertama. Kalau generasi pertama sudah salah,
bagaimana dengan generasi-generasi berikutnya ya. Nah, jadi di Cici ini kita sebagai murid master, tugas kita bukan hanya bagi beras, ya, bukan hanya survei kasus, ya, bukan hanya ke panti jompo, ya, Sesung Cici. Tugas kita juga bagian dari pembabaran Dharma. Kita juga orang yang akan menyampaikan Dharma kepada Kanenhu, ya, kepada keluarga kita, kepada komunitas, ya, atau dalam lingkungan Cici sendiri ya, seperti saat pelatihan, ya, atau ada sharing-sharing lainnya. Jadi benar-benar kita harus bertanggung jawab atas apa yang akan kita sampaikan. Ya, contoh seperti anak-anak ini saya juga harus menghitung-hitung dan saya tidak yakin 100% ya, nanti saya akan menghitung kembali. Tetapi poin pentingnya adalah pada saat tersebut ya, pada saat episode ini Ananda sudah berusia 120 tahun. Ya, jadi ada satu poin penting lagi adalah sama juga ya ketika Sang Buddha akan parinibbana, Sang Buddha berkata kepada Ananda bahwasanya saya akan parinibbana. Karena apa? Karena para makhluk tidak membutuhkan saya lagi. Ya, karena para makhluk tidak membutuhkan lagi, maka salah satu poinnya itu menjadi alasan Sang Buddha akan parinibbana. Jadi pada saat itu Sang Buddha masih berusia 80 tahun. Nah, ini contoh kedua ya, Ananda lumayan ya berusia 120 tahun. Tetapi dari kejadian dengan kedua biksu ini ya, Ananda merasa dia juga tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Nah, seperti itu. Kedua biksu setelah melaporkan kepada gurunya berkata Ananda sudah ini ya, sudah tua, sudah tell me ya, maaf ya Sesing Sece. Ini sangat mengerikan. Sehingga setelah tahu itu, sebenarnya Ananda patah hati. Ananda frustasi, Ananda putus asa. Sesing Sece benar. Makanya beliau ya mau lompat ke sungai. Ya bukan bunuh diri ya Sesing Sece. Itu mungkin cara beliau untuk hilang dari dunia. Mau ke sungai pun susah juga Sesing Sece dengar tadi ya. Orang akan berebut jasadnya, berebut reliknya. Jadi di sini benar-benar Sesing Sece harus pahami sekali. Kenapa? Relik itu jangan diperebutkan. Ya, sebenarnya dalam sutra Trata ini sering disebutkan ya, dan Master sudah sering menjelaskan relik yang paling penting itu adalah relik dharmanya, bukan relik fisiknya Sesung Sece. Ya, ajarannya itu juga sebuah relik. Itu yang lebih penting ajarannya. Kenapa? Ajarannya jangan sampai salah. Ya, kalau relik itu dipamerkan, diapakan, kita tahu nggak mana yang asli, mana yang tidak. Ya, nah jadi bukan itu poinnya. Jadi ketika waktu itu Ananda mau lari ke sungai, mau menghilang juga susah. Nanti masih berpikir ya Ananda nanti orang berebut reliknya. Ya, jadi akhirnya apa? Coba perhatikan bab ini benar-benar sangat penting, sangat seru ya. Ananda menghilang begitu saja. Ya, tetapi masih banyak sumber ya. Sumber pustaka mengatakan Ananda kemudian lompat ke sungai, kemudian jasadnya dibagi dua antara sisi kanan sungai dengan sisi kiri sungai. Bayangin ya Sesung Sece, sampai kemari sudah 200 tahun lebih Dharma itu. Jadi banyak yang kemungkinan dari sutra ke sutra, dari buku ke buku, dari sumber ke sumber, dari mulut ke mulut, ada yang tidak tepat ya. Jadi Sesung Sece kadang-kadang memahami ini juga butuh merenung dengan mendalam. Ya, sangat seru ya episode ini ya Valentina Sece. Jadi saya pun mengulang beberapa kali, ini yang sangat seru. Nah, jadi terus tadi di mana sih kenapa bisa terjadi perbedaan antara burung bangau dengan teori atau dharma tentang muncul dan lenyap? Itu ternyata gara-gara ya bahasa Sanskertanya sangat mirip. Ya, makanya Sesing Sece ya, apalagi kalau bahasa Mandarin ya hanya 1-2 kata juga bisa mirip. Nah, ini sebuah pelajaran dan sebuah hal yang perlu kita renungkan bersama bahwasanya belajar Dharma itu harus bersungguh hati. Ya, kanan ya Valentina Sece dan Eli Sece, kanan Sesing Sece. Karena Secheng Susyong ya. Susyong kanan. Ya, ya, sangat luar biasa ya Secheng Susyong ya. Benar-benar sangat menginspirasi kita ya. Secheng Susyong itu sangat teguh ya saya lihat ya dalam mendalami, memahami sutra Trata ini dan mewariskan sutra Trata ini ya. Jadi benar yang seperti Secheng Susyong katakan ya, apabila kita mau mengulang membacanya, kita akan lebih memahami dan lebih mengerti ya. Seperti kita mau jadi moderator ini ya, Nelly Sece, mungkin kita harus
membacanya berulang-ulang supaya kita lebih memahami materi hari ini ya, apa yang mau kita jelaskan. Jangan pula sampai kita salah menjelaskannya ya. Nanti akibat kesalahan sedikit atau penyimpangan sedikit akan berselisih ribuan mil ya. Bayangkan seperti itu Ya, ya. Suci. Sorry. Nah, tadi ada satu poin penting lagi yang mengenai relik itu. Disampaikan tentang Kasyapa ya. Jadi Mahakasyapa itu kalau Sesung Sejak ingat merupakan salah satu murid utama ya. Salah satu murid yang paling penting. Nah, tadi perhatikan ya kata-kata master ya. Bahwasanya Kasyapa itu lebih santai sebenarnya ya. Kenapa? Dia agak mikirin reliknya diambil siapa. Kenapa? Dia berada di dalam gua ya. Jadi kalau secara teori Dharma sampai sekarang dia masih di dalam gua yang di gunung itu ya. Dia masih menunggu kedatangan Bodhisattva Maitreya. Jadi tidak ada yang berebutan reliknya ya. Jadi kata-kata kunci berebut relik itu sangat penting ya. Makanya disebutkan Kasyapa itu bahasa sekarang itu lebih santai ya. Tidak memikirkan reliknya diambil siapa, diambil siapa. Kenapa? Ya takut mengambil relik itu nanti ada yang mungkin yang pasti berebut ya, pasti berebut. Yang kedua bisa timbul nanti ada yang salah reliknya ya. Misalnya sorry ya, tanda kutip palsu ya. Nah, kemudian juga yang penyimpangan terbesar takutnya adalah mengutamakan relik fisik daripada relik ajaran ya. Itu ya. Oke, kanan ya Valentino Suci. Ya, kan ada sesiong-sesiong ya. Jadi benar ya, relik lah atau stupa itu adalah dharma terkondisi ya. Nah, sebenarnya di balik itu adalah yang tak terkondisi itu apa? Nah, itulah yang harus kita pahami ya, bahwa ajaran kebenarannya, bahwa itulah yang harus kita wariskan ya. Dan stupa itu apa? Itu adalah jasa kebajikan kita ya, seberapa besar, seberapa tinggi ya. Jadi sebenarnya prinsip kebenaran itu artinya itu di mana? Jadi makanya kita belajar Dharma, kita harus memahami ya. Jadi kenapa Master selalu memakai perumpamaan. Nah, inilah yang tampak. Dan di balik yang tampak itu maksudnya apa? Nah, itulah yang harus kita ketahui dan pahami ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar. Ya kan, ya, sesiang. Silakan Nelly, kalau mau menanggapi. Halo, Nelly Sece. Nelly Sece, apa? Ya, Suci. Ah, malam ini sangat seru ya, Sece. Ya, Suci. Ya, Ya. jadi karena waktu juga, apa kita lanjut dengan kuis ya, Sece? Kita masih ada kuis dan kosakata. Yuk, mari Suci. Ya, Sece yang duluan ya, bacain kuisnya ya. Boleh. Oke, kuis Sinfasyang Minggu 13 Oktober. Sutra Teratai Bab 18 episode 1621. Cara menjawab kuis, udah tahu lah ya, Suci. Nah, format jawabannya nomor soal, terus spasi jawaban. Contoh 13D atau 24A. Oke. Dan hadiah untuk pemenang kuis hari ini adalah Sahabat ITV. Berupa donasi ya, yang didonasikan oleh Leo Rianto Sesiung. Nah, Sesiung Secie bisa menghubungi Tina Secie untuk informasi hadiah atau souvenir di 0811 658 758. Kalau khusus untuk pemenang Medan, bisa menghubungi Lina Lumbini Secie 0811 6368 568. Kangen Leo Rianto Sesiong ya. Oke, kita mulai kuis hari ini tentang 8 jejak kaki di ladang 071. Di dalam ceramah Master di atas, apa yang dianalogikan dengan permata yang dibuang ke lubang kotor? A. Manusia yang hidup dalam ketidaktahuan. B. Pikiran manusia yang tidak stabil. C.
hakikat kebudayaan yang tertutupi noda batin. D. Kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan. E. Arah hidup manusia yang tidak jelas. Dalam ceramah master di 8 jejak kaki di ladang, apa yang dianalogikan dengan permata yang dibuang ke lubang kotoran? Jawabannya adalah C. Hakikat kebudayaan yang tertutupi noda batin. Selanjutnya, ini adalah tentang 11 kehidupan menjadi sapi. Apa yang diajarkan oleh kisah Tuan Du dalam cerita di atas? A. Agar kita menjadi kaya dengan ternak. B. Agar kita menjauhkan diri dari karma membunuh. C. Agar kita menjaga kesehatan dengan makan daging. D. Agar kita mengkonsumsi lebih banyak makanan segar. Dan E. Agar kita menambah kekayaan melalui peternakan hewan. Nah, apa yang diajarkan oleh kisah Tuan Du pada 11 kehidupan menjadi sapi? Nah, adalah agar kita menjauhkan diri dari karma membunuh. Makna 3 senyuman. Mengapa Buddha tersenyum kecut saat melihat tukang ikan tersebut di makna 3 senyuman? Merasa tidak berdaya bahwa A. Penjual tak menyadari banyak anak ikan yang terpisah dengan ibunya. B. Ikan tersebut merupakan jelmaan anaknya. C. Tukang ikan tidak ingat akan istrinya di rumah. D. Ia juga tidak memakan ikan itu. E. Melihat dagangannya tidak laku. Jadi, pada makna 3 senyuman, Buddha tersenyum kecut saat melihat tukang ikan tersebut karena merasa tidak berdaya, karena banyak anak ikan yang terpisah. Jawabannya, penjual tak menyadari banyak anak ikan yang terpisah dengan ibunya. Dana 5 sen. Saat raja berburu dan melihat patung Buddha, ia ingin berdana dengan mengeluarkan A. Hasil buruannya, B. Uang 5 sen, C. Uang $5, D. Kuda yang ia tunggangi, E. Emas 24 karat. Oke, pada cerita Dana 5 sen, saat raja berburu dan melihat patung Buddha, ia ingin berdana dan mengeluarkan beliau mengeluarkan 5 sen untuk berdana. Dan jawabannya adalah B, uang 5 sen. Oke, pada Sutra Teratai bab 18 episode 1617. Pada kalpa-kalpa lampau, sebelum membangkitkan ikrar, pada Buddha masa lampau mempraktikkan apa? Kecuali A. Berdana, B. Kedisiplinan, C. Kesabaran, D. Santi, E. Berjasa. Oke, pada episode 1617, pada kalpa-kalpa lampau, sebelum membangkitkan ikrar para Buddha masa lampau, mempraktikkan apa? Kecuali berjasa. Mempraktikkan semuanya kecuali berjasa. Oke. Ini masih di episode 1617 dalam ladang pelatihan diri. Tidak hanya berdana, kita juga harus melakukan apa? A. Mencari doa. B. Menegakkan keagungan. C. Mencari penghormatan. D. Mencari kesenangan. E. Menegakkan sila. Dalam ladang pelatihan diri,
kita tidak hanya berdana, kita juga melakukan apa, Susyong Sejie? Oke, mari kita lihat jawabannya. Menegakkan sila. Oke, silakan lanjutkan Valentina Sejie. Oke, Nelly Sejie, saya lanjut ya. Soal berikutnya. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Berdasarkan jasa kebajikannya, membandingkan dan memberi pujian pada orang-orang yang menegakkan titik-titik dan memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Nah, menegakkan apa ya? Sesyong Sejie. A. Cinta kasih. B. Stupa mustika. C. Welas asih. D. Kebenaran. E. Sutra teratai. Silakan dijawab. Kita close. Jawaban yang benar adalah E. Sutra teratai. Oke, soal berikutnya. Siapa yang selalu bertemu dan hidup bersama Sang Buddha? A. Rahula. B. Dewadatta. C. Ananda. D. Purna. E. Maitreya. Silakan, Sesyong Sejie. Jawaban yang benar adalah Dewadatta ya, yang selalu mengikuti Sang Buddha dari kehidupan ke kehidupan. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya. Setelah membabarkan Sutra Teratai, apa yang dibabarkan Sang Buddha sebelum parinirwana? A. Sutra makna tanpa batas. B. Bab terakhir dari Sutra Teratai. C. Maha parinirwana. D. Sutra Pitaka. E. Sutra Bakti seorang anak. Close. Jawaban yang benar adalah Maha parinirwana. Oke, soal berikutnya. Pada episode ini, Master menyinggung tentang dua bencana di dua negara yang berbeda. Ya, di episode 1619, negara manakah yang dimaksud? A. Indonesia dan Filipina. B. Taiwan dan Indonesia. C. Taiwan dan Filipina. D. Taiwan dan Meksiko. E. Indonesia dan Meksiko. Jadi jawaban yang benar adalah di Taiwan dan Meksiko pada saat itu terjadi bencana ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Apa tujuan utama para bodhisattva dalam memberikan pengajaran di berbagai tempat? A. Mencari kekayaan. B. Membentuk komunitas baru. C. Mencari pengikut. D. Memberi kebahagiaan kepada semua makhluk dan menjadi teman baik. E. Menghindari perdebatan dengan orang lain. D. Memberi kebahagiaan kepada semua makhluk dan menjadi teman yang baik. Oke, kita lihat soal berikutnya. Mengapa dikatakan bahwa membimbing keluarga dekat seperti orang tua dan saudara sangat sulit? A. Karena hubungan keluarga biasanya lebih emosional dan sulit menerima ajaran. B. Karena mereka sering terlalu sibuk. C. Karena mereka tidak mau mendengarkan. D. Karena keluarga dekat selalu menghindar. E. Karena tidak ada komunikasi yang baik dalam keluarga. Ya, jadi banyak ya faktornya, tapi di sini jawabannya karena hubungan keluarga lebih emosional dan sulit menerima ajaran. Ya, kita lihat soal berikutnya sudah habis ya. Nah, jadi kita sambil nunggu pemenang kuis, apakah ada Sesyong Sejie yang mau memanfaatkan waktu ini untuk berbagi sharing? Apa yang Sesyong Sejie dapatkan dari ceramah Master hari ini atau dari kegiatan suci. Silakan Suryanto Sesyong. Silakan Suryanto Sesyong berbagi sharing
Ya, Wan An ya, Valentina Sece, Nelly Sece, ya Sesiong Sece semua ya, selamat malam. Tentu kangen kepada Master ya, dan kangen kepada Su Chen Sesiong dan Sesiong Sece yang ada kesempatan untuk sharing ya. Saya juga tertarik ya, tadi mendengar apa yang disampaikan Su Chen Sesiong ya. Tapi kita kembali di refresh kembali ya, apa yang telah kita pernah dengar ya. Sebenarnya Ananda masih secara fisik dia bisa hidup sampai berapa tahun Sesiong masih ingat gak? Kalau nggak salah 120 tahun baru mencapai parinibbana ya. Nah, kita lihat itu apa yang disampaikan itu betul-betul tadi Sesiong juga mengatakan memang Ananda juga sangat merasa sesungguhnya apa yang diajarkan Buddha itu dengan seiring waktu ini masih zamannya Chen Fa ya. Berarti Chen Fa itu 500 tahun awalnya itu berarti murid-murid Sang Buddha masih ada itu masih Chen Fa ya. Jadi itu bisa dilihat langsung oleh Ananda ya bahwa sesungguhnya ini sudah ada pien ya, ada penyimpangan cara pemahaman ya. Yang pernah saya catat ya, ini Sesiong tadi juga sudah dengar ya. Itu yang disampaikan bahwa daripada hidup 100 tahun seperti angsa abu-abu ya. Saya pernah catat begitu atau disebut udaka faka adalah lebih baik hidup 1 hari dan berkesempatan untuk melihat dan mengetahuinya. Nah, itu yang waktu disampaikan murid-muridnya salah satu suhu ya, tapi justru itu dibantah ya oleh Ananda ya dan dikoreksi bahwa sesungguhnya daripada hidup 100 tahun tanpa paham kalau segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap atau disebut udaya yafa ya adalah lebih baik hidup 1 hari dan berkesempatan untuk memahaminya. Nah, kita lihat dua pemahaman ini ya, Sesiong Sece. Saya dapat satu lagi dari ucapan Kongzi ya. Kongzi so ya. Cao wen dao si se kei atau dalam bahasa Indonesia disebut Konghucu mengatakan kalau pagi dapat mendengarkan jalan kebenaran, malam mati pun ikhlas. Nah, Sesiong Sece. Kalau kita lihat dari Ananda ya, yang Arya Ananda sama Kongzi ya, itu dua orang yang mengatakan hal ini. Kira-kira Sesiong Sece pegang yang mana? Ya, jadi ini betul-betul kita diajak untuk berpikir ya. Jadi dulu murid-murid Sang Buddha pada zaman Buddha masih ada, ya seperti tadi juga dicontohkan Su Chen Sesiong bahwa Mahakasyapa juga sangat ini ya, maksudnya juga murid Sang Buddha yang sangat Buddha perhatikan ya. Kita lihat aja Mahakasyapa juga dengan melihat Sang Buddha memegang sekutung bunga, Mahakasyapa sudah tahu ya apa yang dimaksudkan Buddha. Jadi waktu itu memang Buddha dengan isyarat apa yang Buddha sampaikan itu sudah dipahamin oleh Ananda. Jadi ising chuanxing ya. Jadi mengwariskan dharma dari batin ke batin ya. Nah, kita lihat itu pun luar biasa ya sesungguhnya ya. Orang dulu ya, saya selalu berpikir orang dulu lebih maksudnya lebih sensitif, lebih peka, tapi mereka bisa tahu dari hati ke hati itu pun nggak usah dengan kata-kata ya. Tapi orang sekarang dengan 1000 bahasa masih kurang saya rasa ya. Nah, ini menarik untuk kita sama-sama memahaminya. Tapi tentu saya yakin di dunia zaman sekarang juga banyak ya, banyak juga orang yang betul-betul maksudnya sangat bisa membaca ya, membaca situasi dan kondisi ya, dan mereka juga sangat
bisa menyesuaikan kondisi. Ini betul-betul yang kita lihat ini sekarang kita juga lagi belajar metode terampil ya. Apalagi kalau kita sudah masuk ke ceci, kita bisa lihat ya. Kadang-kadang kita bukan menyampaikan apa yang kita tahu, tapi justru kita hendaknya kita bisa mengajak supaya lawan bicara kita lebih berempati kepada dia. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Kita bisa lihat master juga ya. Master dengan empati daripada dengan simpati saya rasa ya. Di Sesung Seceh kita belajar di sini ya, mungkin sesungguhnya kita sedang ditempa sampai kita tidak memahami, tidak tahu kita sedang ditempa. Tapi alangkah baiknya kalau dari setiap apa yang kita serap, kita bisa terima dengan hati yang tulus, ya, berbicara sesuatu juga dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Sehingga lawan bicara kita juga, walaupun dia ada salah atau dia belum paham, tapi hendaknya kita bisa menempatkan diri ya di posisi mereka ya, sehingga dia bisa lebih terima ya. Kita contohnya aja seperti Purnama Triaputra ya, kita lihat ya, dia bisa berkunjung ke tempat-tempat orang yang sangat sulit untuk diajak untuk memahami ajaran dia, tapi dia bisa membawa banyak murid yang mau jadi murid Sang Buddha untuk bergabung. Ini sungguh luar biasa sesungguhnya. Nah, di zaman sekarang apalagi zaman kekeruhan. Bagaimana tadi yang disampaikan Master bahwa banyak orang yang memahami Dharma, tapi kenapa sulit untuk dipraktekkan? Ini menjadi pertanyaan saya juga. Dan juga memang saya sendiri melihat, memang kalau kita berbicara Dharma kepada orang-orang, banyak yang tahu, banyak yang bisa memahami. Tapi kalau kita kembali lagi, maaf kata, kadang-kadang apa yang diucapkan dengan apa yang dipahami berbeda. Mungkin kalau ini kan, kalau dikatakan kritik mungkin tidak baik ya. Tapi bagaimana kita melihat fenomena yang ada di sekeliling kita, sehingga kita lebih bisa menyesuaikan diri dan kita bisa meletakkan posisi kita di tempat yang benar. Saya rasa ini yang hari ini yang saya dapat. Mudah-mudahan Sesung Seceh yang lain juga bisa sharing bersama ya. Sehingga kita memperluas wawasan kita dan kita lebih memahami apa sih tujuan kita datang ke Ceci. Begitu ya, Valentina Seceh ya. Kan Valentina Seceh, Nelly Seceh, dan Sesung Seceh semua ya. Langsung. Cảm ơn Suryanto Susyong ya. Jadi bisa dilihat ya, Suryanto Susyong itu sangat cincin ya mengikuti sutra Trata ini ya, dalam Dharma ini begitu sangat Hen Yongsin ya. Jadi betul-betul Dharma yang didengar, direnungkan ya, dan pastinya juga dicatat ya, sehingga bisa diseringkan kepada kita. Namun demikian seperti yang diseringkan Suryanto Susyong ya, kita di sini mungkin banyak ya, tadi 90-an yang mendengarkan Dhamma. Nah, seberapa banyak yang bisa memahaminya dan seberapa banyak yang bisa mempraktikannya. Ya, mungkin kita gampang ya bicara Dharma. Nah, pada saat situasi kondisi ya, kita ketemu hal yang tidak menyenangkan, apakah kita masih bisa menjaga batin kita? Apakah kita masih bisa menggunakan Dharma kita, mempraktikkan Dharma itu? Itulah yang paling penting ya. Jadi Dharma bukan sekedar didengar, dipahami, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasinya supaya batin kita, apapun yang terjadi, batin kita masih bisa tetap dalam kondisi yang tenang. Mungkin demikian ya, Nelly Seceh. Silakan nih dibaca nih pemenangnya nih, pemenang kuis. Ya, selamat kepada Bun Beng Susyong dari Medan, Yeni Lopita Seceh dari Medan, Michael Wijaya Susyong Barat 2, Ruli Seceh Medan, Yanti Chun Seceh Medan, Suliana Seceh Barat 1.
Silakan Sucie. Ya, selanjutnya ada Alexander Susyong dari pusat, Rina Sucie dari mana ya? Terus Penny Marli dari tebing tinggi, Suryani Sucie dari tebing tinggi, Cynthia Yaputri Sucie. Lalu ada Happy Triana Sucie dari Palembang. Silakan Susyong Sucie yang mau berbagi sharing, silakan ya dibuka mic-nya. Silakan Susyong Sucie. Apa yang Susyong Sucie dapatkan hari ini? Apakah kita ini aja Sucie panggil? Silakan Sucie mau panggil siapa nih? Ini banyak yang dari Medan nih, Cynthia ya Putri Sucie. Ini dari Medan nih. Dokter Cynthia ya. Oke. Mungkin Cynthia Sucie mau sharing? Selamat malam, Nelly Iya. Sucie. Selamat malam Sucie. Ya, saya ikut Sinfas yang hari ini sangat berbahagia ya, karena mendapatkan pengetahuan bahwa memang betul yang dikatakan Sang Zen. Kita selisih sedikit aja di awal itu, di ujung itu udah perbedaannya jauh sekali ya. Seperti yang tadi ini generasi pertama masih ikut sesuai, terus yang berikutnya sudah menyimpang jauh ya antara bangau dengan fenomena, kan itu jauh sekali. Jadi memang mungkin itu bagi saya pikir itu beban berat pada seorang guru atau kita-kita yang akan mengajarkan Dharma kepada generasi-generasi berikut. Kita harus betul-betul memperhatikan apa yang kita pelajari, kita mengajarkan dengan betul. Itu saja Sucie, Kan-en Sucie. Anak Cynthia Sucie. Iya, benar ya Sucie. Valentina Sucie. Tidak mudah ya bagi kita, walaupun kita hanya sebagai moderator, kita juga harus benar-benar menguasai materi yang diberikan, sehingga tidak salah untuk menyampaikannya. Hai Susyong Sucie, yang lainnya apakah ada lagi yang mau sharing? Dipersilakan. Mungkin mohon koreksinya juga ya, Susyong Sucie, kalau kami ada salah menyampaikan ya, karena kita di sini juga lagi belajar juga, Susyong Sucie ya. Mohon koreksinya kalau Iya, ada benar Susyong jangan Sucie sampai mengkoreksi. menyimpang. Iya. Sucie, mengingat waktu juga sudah lewat jam 9, bagaimana kalau kita lanjutkan saja? Ya, dengan pembacaan kosakata ya, Sucie ya. Iya, benar Sucie. Silakan host. Jingsi Miao Lianhua Xun Fa Xiang Yu Hui, kosakata Xun Fa Xiang, bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Episode 1621, meneruskan ajaran dengan sukacita hingga mencapai orang ke-50. Hui Shi Fa Shi, Master Hui Shi Patriark, guru sesepuh kedua daripada aliran Sukawati. Zhi Fa Shi, Master Zhi atau Master Zhi, Patriark, guru sesepuh kedua daripada aliran Sukawati. Luo Yi Bu Jue, terus-menerus berkelanjutan mengalir tanpa henti. Tu Go Na Xin, menghembuskan udara kotor dan menghirup udara segar. Nahan, berteriak. Han Yuan, terjerat dendam. Ming Shi, orang terpandang cendekiawan ternama. Liang Peng Shanyo, mitra bajik. Cha Fang, kedai minum teh. Jiu Si, bar, tempat minum arak. Kan Suku Supo, wan shang hao. Kan Xiao Pusa, Susyong Sucie,
Mari kita tutup Simpasiang hari ini. Cảm ơn sư兄sư姐 telah meluangkan waktu mendengarkan dan sharing bersama. Mari 师兄师姐请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问信礼。一问信，再问信，三问信。师兄师姐请坐。感恩师兄师姐telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan sharing bersama. Jangan lupa isi absensinya ya, sư兄师姐. Cảm ơn Valentina sư姐, mitra baji saya. Cảm ơn tim Simpasiang, cảm ơn大家。 呀，感恩大家，大家晚上感恩好。雷丽师姐，感恩法莲蒂娜师姐，感恩师姐，感恩师兄师姐点钱法香什么？感恩师姐，师姐，晚上好，感恩师阿弥兄师姐，陀，感恩师兄师姐，感恩大家，感恩师兄师姐，明天见。明天见。感恩师兄师姐，晚上好。感恩师兄师姐，晚上好。 Kita live ya,感恩ya sư兄sư姐 dan seluruh peserta Simpasiang hari ini.
是你群生，一呼万应回归心灵的故乡，看见苦难，抚慰陪伴，倾其永生无悔无怨的承担，走过了山巅，路过了河川，因背影交加的遗憾，激发誓语，誓要的愿望，传遍爱心，汇聚力量，无忧无惧，照亮世界的黑暗。使命如情的震撼，推动教育人文的梦想，青山无尘，福田青根，信念万籁，朵朵绽放，那是生生世世